Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi perencanaan keuangan. Yang pertama ada konsep dasar keuangan. Pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah suatu proses merencanakan pengelolaan keuangan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Perencanaan keuangan mencakup penentuan tujuan keuangan, penilaian aset dan kewajiban, pembuatan anggaran, pemilihan investasi, dan pengaturan proteksi aset dan pelindungan keuangan. Jadi, perencanaan keuangan itu langkah penting dalam mengelola keuangan pribadi atau bisnis secara efektif. Dengan merencanakan keuangan secara sistematis, individu itu atau perusahaan dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang, mengelola risiko, dan memaksimalkan potensi aset yang dimiliki. Proses ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan uang, tetapi juga memberikan panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam investasi dan pengeluaran. Contohnya itu misalkan ada seseorang yang ingin membeli mobil dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, seseorang itu dapat merencanakan keuangannya dengan cara menetapkan target tabungan bulanan. Misalkan setiap bulan itu menabung 1 juta atau 2 juta seperti itu, dan membuat anggaran untuk pengeluaran sehari-hari dan memilih investasi yang aman untuk menumbuhkan dana yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan perencanaan keuangan. Yang pertama, menentukan persyaratan modal. Yang kedua, menentukan struktur modal. Yang ketiga, membingkai kebijakan keuangan. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya keuangan langka. Menentukan persyaratan modal itu perencanaan keuangan membantu menentukan kebutuhan modal berdasarkan biaya aset, promosi, dan perencanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, sebuah perusahaan retail menghitung kebutuhan modal untuk membeli stok barang dan membayar biaya operasional selama 6 bulan ke depan. Yang kedua, menentukan struktur modal. Nah, perencanaan keuangan itu membantu menentukan komposisi modal yang diperlukan, termasuk rasio utang dan ekuitas untuk mendukung operasi bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi memutuskan untuk menggunakan 60% utang dan 40% ekuitas untuk membiayai proyek pengembangan produk baru. Nah, yang ketiga, membingkai kebijakan keuangan. Perencanaan keuangan membantu memutuskan kebijakan yang mengatur pengelolaan dana tunai, utang dan piutang serta pengambilan keputusan dalam kondisi tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi menetapkan kebijakan untuk membatasi utang jangka pendek agar tidak melebihi 30% dari total asetnya. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber daya keuangan langka. Perencanaan keuangan memastikan bahwa sumber daya keuangan yang terbatas dimanfaatkan secara optimal untuk memaksimalkan pengambilan investasi. Contohnya, sebuah startup teknologi menggunakan dana investasi dengan bijak untuk mengembangkan produk yang memiliki potensi pasar tinggi sehingga meningkatkan peluang mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan keuangan. Yang pertama, memastikan ketersediaan dana yang memadai. Perencanaan keuangan memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasional dan investasi, sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur merencanakan anggaran untuk membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan setiap bulan, sehingga tidak mengalami kekurangan dana. Yang kedua, membantu dalam memastikan keseimbangan yang wajar antara aliran keluar dan aliran dana sehingga stabilitas tetap terjaga. Jadi, perencanaan keuangan itu membantu menjaga keseimbangan antara aliran masuk dan keluar yang penting untuk stabilitas keuangan perusahaan. Contohnya, sebuah restoran membantu proyeksi arus kas untuk memastikan pendapatan dari penjualan makanan cukup untuk memenuhi biaya operasional dan biaya pembayaran sewa.
Nah, yang ketiga, memastikan bahwa pemasok dana mudah berinvestasi di perusahaan yang menjalankan perencanaan keuangan. Jadi, perusahaan dengan perencanaan keuangan yang lebih baik dipercaya oleh pemasok dana, sehingga lebih mudah mendapatkan akses pendanaan dengan syarat yang menguntungkan. Contohnya, sebuah startup yang memiliki rencana keuangan yang jelas dapat menarik investor untuk memberikan modal dengan bunga yang lebih rendah. Yang selanjutnya, membantu dalam membuat program pertumbuhan dan ekspansi yang membantu. Jadi, perencanaan keuangan menjadi dasar untuk menyusun program pertumbuhan dan ekspansi yang berkelanjutan, mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi merencanakan investasi untuk pengembangan produk baru berdasarkan analisis pasar dan proyeksi pendapatan. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian sehubungan dengan perubahan tren pasar yang dapat dihadapi dengan mudah melalui dana yang cukup. Jadi, perencanaan keuangan yang efektif mengurangi dampak ketidakpastian pasar dengan memastikan adanya cadangan dana untuk merespon perubahan. Contohnya, sebuah perusahaan retail memiliki dana cadangan untuk melakukan promosi tambahan saat penjualan menurun akibat perubahan tren konsumen. Yang terakhir, membantu dalam mengurangi ketidakpastian yang dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan perusahaan. Jadi, perencanaan keuangan itu membantu mengurangi ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan, menciptakan stabilitas dan profitabilitas. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi melakukan analisis risiko dan merencanakan strategi keuangan untuk menghindari keputusan impulsif saat menghadapi fluktuasi harga bahan pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Faradina. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui interaksi, yakni rencana keuangan harus dapat menunjukkan hubungan antara rencana investasi dan pendanaan. Salah satu aspek krusial dalam perencanaan keuangan adalah kemampuan untuk menunjukkan secara jelas interaksi antara rencana investasi dan pendanaan. Dalam prakteknya, setiap keputusan investasi yang diambil perusahaan seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, atau ekspansi pasar memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa sumber pendanaan yang tersedia mampu mendukung investasi tersebut. Yang kedua yaitu menilai berbagai pilihan atau alternatif. Perencanaan keuangan juga memungkinkan perusahaan untuk menilai berbagai pilihan atau alternatif dalam pengembalian keputusan keuangan. Dalam dunia usaha, seringkali terdapat lebih dari satu cara untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal, terdapat berbagai alternatif yang dapat dipertimbangkan seperti pengambilan pinjaman bank, menerbitkan saham baru, menjual aset yang kurang produktif, atau mencari investor strategis. Yang ketiga yaitu menghindari kejutan. Salah satu fungsi penting lainnya dari perencanaan keuangan adalah untuk menghindari terjadinya kejutan keuangan yang dapat mengganggu kestabilan perusahaan. Kejutan ini bisa berupa kekurangan kas mendadak, meningkatkan beban bunga beserta secara tiba-tiba, atau membengkakkan biaya operasional yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu memastikan kelayakan sasaran. Perencanaan keuangan juga memiliki peran dalam memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan benar-benar layak dan dapat dicapai. Sasaran yang terlalu ambisius tanpa didukung oleh kondisi keuangan yang memadai dapat menyebabkan tekanan besar pada operasional dan bahkan menimbulkan kerugian. Yang selanjutnya yaitu arus kas dalam perusahaan. Yang pertama, pengertian arus kas. Menurut Keisho dalam Junaidi 2015, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan. Suatu badan usaha selama satu periode sangat singkat. Arus kas diartikan sebagai arus keluar dan arus masuk, atau bisa disebut uang masuk dan uang keluar. Arus kas merupakan pengeluaran dan pemasukan uang tunai perusahaan atas dasar harian, mingguan, dan dalam jangka waktu lain. Arus kas mencerminkan aliran masuk dan keluar uang tunai dalam perusahaan yang terbagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Masalah arus kas pada bisnis biasanya ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nyatanya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran jika bisa menyebabkan masalah arus kas. Setidaknya terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu defisit pengeluaran lebih besar pendapatan dikurangi utang. Yang kedua yaitu impas pendapatan ke pengeluaran. Kondisi ini tidak separah defisit yang terjadi karena alokasi dana tidak bisa memberikan manfaat keuangan secara lebih dalam. Yang ketiga yaitu surplus pendapatan pengeluaran. Kondisi ini akan terlibat baik-baik saja, di mana semua pengeluaran dan pendapatan telah sesuai dengan perencanaan keuangan, berarti ada berhasil pengendalian pengeluaran di bawah kemampuan keuangan. Namun kondisi ini bisa menjadi masalah jika dana tidak dialokasikan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu B. Laporan arus kas. Dalam laporan arus kas biasanya ada 3 klasifikasi utama dalam catatannya, yaitu operasional. Aktivitas ini merupakan kumpulan dari aktivitas yang dapat mempengaruhi kas atau keuangan perusahaan. Aktivitas ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu aktivitas masuk atau aktivitas keluar. Aktivitas operasi dari kas masuk umumnya berasal dari penerimaan atau penjualan barang dan jasa, atau dari penerimaan yang dihasilkan dari pemberian pinjaman. Sedangkan aktivitas operasi dari kas keluar biasanya berasal dari pembayaran gaji karyawan, pembayaran kebutuhan perusahaan seperti pajak kepada pemerintah, atau utang dan pinjaman kepada perusahaan. Contohnya yaitu penjualan barang atau jasa dari pelanggan, pembeli, persediaan. Yang kedua yaitu investasi. Aktivitas arus kas ini berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran dana yang memiliki keterkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap, yaitu kekayaan perusahaan yang memiliki manfaat dalam jangka waktu yang lama dan tidak untuk diperjualbelikan, seperti gedung, tanah, pertokoan, atau gedung untuk menunjang kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pendanaan. Aktivitas pendanaan biasanya berasal dari transaksi yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan modal, di mana arus masuk dapat bersumber dari penjualan serta surat berharga, ekuitas misalnya saham perusahaan, atau bisa juga berasal dari penerimaan obligasi. Sedangkan arus keluar pada aktivitas ini berasal dari pembelian saham dan pembayaran utang jangka panjang untuk memperoleh kembali saham. Contohnya penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Yang selanjutnya yaitu alasan perusahaan harus membuat laporan arus kas. Yang pertama, melihat posisi keuangan menjadi lebih mudah. Posisi keuangan perusahaan yang terus bergerak akan lebih mudah dilihat dan dimonitor melalui laporan arus kas. Jika terlihat arus kas menunjukkan nilai yang positif, maka perusahaan mendapat laba. Sedangkan jika menunjukkan angka yang negatif, maka perusahaan mengalami defisit. Yang kedua yaitu menjadi poin untuk menilai perusahaan. Dengan laporan arus kas, Anda juga dapat dengan mudah melihat keuangan perusahaan, termasuk investasi perusahaan yang dapat diperlihatkan dalam investor, sehingga bisa menjadi nilai tambah dan memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu perencanaan masa depan. Laporan ini juga bisa menjadi acuan perusahaan untuk merencanakan masa
bisnisnya, di mana dengan laporan ini dapat mengetahui kondisi keuangan juga mempermudah dalam melakukan evaluasi perusahaan. Dengan laporan kas atau cash flow perusahaan Anda menjadi lebih mudah mengetahui kondisi keuangan sehingga mempermudah dalam melakukan perencanaan dan pembuatan strategi bisnis yang lebih cepat. Dengan begitu perusahaan jadi bisa melakukan evaluasi dan perbaikan jika terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam pengeluaran arus kas dan keuangan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi. Bahasan yang ketiga yaitu membahas tentang analisis sumber penggunaan dana. Pertama, membahas tentang pengertian dan tujuan laporan sumber-sumber dan penggunaan dana atau kas. Menurut Umar 2020, prinsip manajemen perusahaan menuntut agar dalam memperoleh dana maupun penggunaan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Penggunaan dana yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dari mana dana diperoleh dan bagaimana dana tersebut digunakan dalam operasional perusahaan. Dengan memahami sumber dan penggunaan dana, manajemen dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Studi oleh Susanti 2019 menunjukkan bahwa analisis ini membantu dalam mengidentifikasi ketepatan penggunaan kas dan menentukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan yang bersangkutan karena terdapat dana yang menganggur. Sebaliknya, apabila dalam perusahaan terjadi kekurangan dana, maka perusahaan tersebut akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapat. Pembahasan yang kedua yaitu membahas tentang klasifikasi sumber-sumber dan penggunaan kas. Dalam klasifikasi ini ada 3 poin. Yang pertama, aktivitas operasi arus kas dari aktivitas operasi, terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini mengungkapkan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan arus kas masa depan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan tersebut dalam operasinya, di mana arus kas masuk merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan perusahaan, sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya. Bahasan yang terakhir yaitu membahas tentang perencanaan keuangan dan perencanaan strategi. Dalam perencanaan keuangan dan perencanaan strategi ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan posisi keuangan Anda saat ini. Perencanaan keuangan diawali dengan mengukur dan menentukan di mana posisi keuangan Anda saat ini. Pengukuran posisi keuangan tidak lepas dari laporan keuangan pribadi dan laporan keuangan keluarga. Bentuk laporan keuangannya terdiri dari neraca dan laporan arus kas. Yang kedua yang tidak kalah penting diperhatikan yaitu membuat tujuan-tujuan keuangan. Tahap kedua adalah membuat daftar tujuan keuangan. Setiap orang pasti memiliki tujuan-tujuan keuangan yang hendak dituju. Tujuan keuangan tidak sederhana, jadi perlu ada beberapa hal yang sangat diperhatikan. Pertama, harus membuat rencana dulu. Pembuatan rencana keuangan adalah pekerjaan yang cukup menarik dan menantang, terlebih jika pembuatan rencana keuangan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Pembuatan rencana keuangan memang membutuhkan asumsi. Dan yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu membuat anggaran. Anggaran adalah pekerjaan rumah bagi setiap pasangan yang telah berumah tangga. Anggaran berperan sebagai sebuah petunjuk dalam mengurus keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah hadapi permasalahan kredit dan utang jelek.
Seperti yang kita ketahui, banyak hal yang harus diperhatikan ketika berbicara mengenai utang dan kredit. Pada dasarnya, utang terbagi menjadi dua bagian, yaitu utang baik dan utang buruk. Utang buruk kecenderungannya adalah utang-utang yang bersifat konsumtif, sedangkan utang baik adalah utang yang dapat digunakan untuk keberhasilan keuntungan saat ini. Dan yang terakhir, yaitu yang perlu sangat diperhatikan adalah tinjau kembali perkembangannya. Tahapan terakhir adalah meninjau kembali perkembangan atau prosesnya. Setelah perencanaan keuangan keluarga, tahap terakhir adalah melakukan peninjauan atau review. Hal ini perlu dilakukan karena adanya kondisi keuangan yang senantiasa berkembang dari tahun ke tahun, adanya kejadian-kejadian penting dalam kehidupan seseorang, dan banyak hal lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami dari kelompok 6 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.